Emansipasi yang dulu diperjuangkan oleh R.A. Kartini kini semakin terasa manfaatnya bagi perempuan Indonesia. Salah satunya diwujudkan oleh seorang perempuan muda asal Yogyakarta, Rizky Rahma Nurwahyuni, yang menekuni profesi langka sebagai dalang perempuan. Pepatah buah tak jatuh jauh dari pohonnya rasanya tepat menggambarkan sosok Rizky Rahma Nurwahyuni atau yang akrab disapa Rahma. Perempuan kelahiran 1995 ini kini dikenal sebagai salah satu dalang perempuan muda di Indonesia. Bakat mendalang Rahma diturunkan dari sang ayah, Ki Sigit Manggala Saputra. Ia mulai belajar mendalang sejak duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Wayang yang biasa ia pentaskan merupakan wayang gaya Yogyakarta atau dikenal dengan sebutan Gagrak Nga Yogyakarta dengan lakon-lakon klasik seperti Hanoman Duta dan Wahyu Cakraningrat. Rahma menyadari menjadi dalang perempuan bukanlah hal umum di dunia pewayangan yang selama ini didominasi oleh pria. Namun, semangatnya untuk melestarikan seni tradisi mendorongnya terus berkarya. Ia bahkan bercita-cita mementaskan wayang kulit ke berbagai negara sebagai bentuk diplomasi budaya. Kenalkan, nama saya Rizky Rahma Nurwahyuni, biasa dipanggil Rahma, dan saya berprofesi sebagai dalang wanita dari Yogyakarta. Mbak, bisa diceritakan kenapa sih tertarik terhadap dunia wayang? Baik, untuk awalnya, mungkin pepatah mengatakan bahwasanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu berlaku kepada saya juga, karena ayah saya juga seorang dalang. Maka dari itu, dari kecil saya sudah sangat akrab dengan dunia wayang kulit, khususnya musik-musik gamelan ataupun wayang kulit sendiri. Jadi waktu itu kelas 3 SD saya punya keinginan untuk minta diajarin untuk menjadi dalang langsung kepada bapak saya. Jadi belajarnya pun juga di rumah dan waktunya juga lebih fleksibel gitu mungkin awal mulainya. Oke, itu bisa diceritakan tahun berapa itu, Mbak? Waktu itu sekitar 2010 mungkin ya, jadi kurang lebih sudah 20 tahun sampai dengan hari ini saya masih konsisten dengan wayang kulit itu sendiri. Kalau menurut Mbak, kenapa sih, apa yang menarik ketika memainkan wayang itu? Yang menarik adalah mungkin saya sebagai seorang wanita ya, karena dalang itu biasanya identik dengan laki-laki, maka dari itu saya menjadi orang yang minoritas dari para lelaki yang bisa memainkan wayang. Jadi mungkin itu menjadi salah satu hal yang menarik untuk sampai saat ini saya masih ada di dunia pewayangan itu sendiri. Oke, jadi memang belajar dari ahlinya gitu ya, Mbak? Betul, kebetulan ayah saya selain guru PKN juga punya hobi dalang, wayang kulit klasik. Jadi saya bisa kapanpun, dimanapun belajar wayang kulit. Mbak, untuk pentas-pentasnya yang berkesan gimana aja? Sejauh ini sudah banyak ya, untuk pementasan mungkin sudah 75 kali, karena setiap bapak pentas atau dapat job itu saya menjadi praacara atau pembuka untuk menarik penonton datang untuk melihat pertunjukan wayang kulit. Nah, mungkin salah satu pementasan yang cukup menarik itu adalah akhir-akhir ini ada project dengan salah satu sekolah di Jakarta yang setiap tur ke Jogja itu setiap tahunnya ada sisipan-sisipan di mana ada pengenalan budaya Jawa, khususnya wayang kulit itu sendiri. Dan saya di situ mengisi mini workshop untuk mengajarkan sedikit, kemudian nanti ada praktek secara langsung adik-adik memegang wayang kulit itu dengan bahasa mereka sendiri-sendiri gitu. Itu adalah momen yang cukup menarik karena audiensnya adalah anak-anak, dan saya berharap anak-anak ininya nantinya ketika sudah timbul keinginan untuk mau belajar wayang, itu nantinya harapannya bisa salah satu dari mereka menjadi dalang juga. Meski kini era serba digital, Rahma justru melihat teknologi sebagai jembatan untuk menyambung tradisi. Ia rutin membagikan pementasannya melalui media sosial dan platform digital lain termasuk YouTube.
Ia juga aktif dalam pertunjukan wayang sinema, sebuah kolaborasi modern yang menggabungkan pertunjukan wayang dengan pencahayaan teatrikal dan layar LED. Menurut Rahma, adaptasi teknologi dalam seni tradisional penting untuk menanamkan kecintaan generasi muda terhadap budaya. Ia bahkan menyasar audiens anak-anak dalam berbagai pentas yang digelar secara langsung maupun daring. Mbak, kan ini memang sekarang era milenial, era digital seperti ini. Bagaimana sih agar bisa memberikan edukasi saat ini gitu, Pak? Untuk edukasi mungkin dalam hal wayang kulit ini memang agak susah ya, karena dari segi ketertarikan dari generasi muda pun saat ini juga sudah mulai tergerus dengan budaya-budaya dari luar gitu. Jadi mungkin dari sisi edukasi dari sekolah mungkin ya akan lebih tepat ketika itu disisipkan di pembelajaran di sekolah. Jadi pengenalan wayang kulit itu dapat disisipkan di pembelajaran di sekolah-sekolah. Selain itu juga mungkin dari kegiatan-kegiatan di sekolah, seperti misalnya ada tur dari Jakarta tadi, kemudian menyisipkan pengenalan budaya Jawa khususnya wayang kulit itu kepada anak-anak. Itu akan lebih masuk dibandingkan mereka harus terpaksa mempelajari dari awal gitu. Mbak dikenal juga dengan dengan melalui berbagai media sosial untuk mengenalkan itu, bisa diceritakan hal itu? Jadi untuk saat ini mungkin sudah ada di YouTube ya untuk pertunjukan wayang kulit, itu durasinya cukup panjang karena jadi satu dengan pementasan Bapak gitu. Jadi saya sebagai pembuka acara, kemudian nanti dilanjutkan pementasan oleh Bapak. Jadi itu ada, bisa disaksikan juga di YouTube dan juga di sosial media saya, di Instagram saya @rizkyrahma, hanya belakangnya 3, boleh langsung dicek. Di situ juga ada beberapa dokumentasi ketika saya mementaskan wayang kulit. Mbak, mungkin terakhir, Mbak, momen Hari Kartini ini apa sih harapan Mbak sebagai dalang perempuan muda dari Yogyakarta? Jadi bertepatan dengan momentum Hari Kartini ini, saya sebagai seorang perempuan, seorang wanita mengajak kepada seluruh wanita di Indonesia khususnya untuk terus berkarya, untuk terus berdaya, untuk bisa menjadi inspirasi. Apapun itu profesinya, kita harus teguh, maksudnya kita harus konsisten untuk bisa terus memberikan yang terbaik dengan profesi apapun itu yang kita sedang lalui. Mbak, selain sebagai dalang, kegiatan sehari-hari ini mungkin? Untuk kegiatan sehari-hari adalah staf di bagian umum protokol Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, tepatnya di Balai Kota Jogja. Saya di bagian protokol. Matur nuwun, Mbak. Bagi Rahma, menjadi Kartini masa kini berarti mencintai dan menjaga seni tradisional agar tetap hidup dan relevan sepanjang zaman. Ia percaya, melalui tangan-tangan muda seperti dirinya, seni wayang kulit bisa mendapat nafas baru di tengah era digital. Kini, pementasan Rahma sebagai dalang perempuan bisa disaksikan ulang melalui rekaman video yang ia unggah di berbagai platform media sosial.